Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi Bapak, Ibu, dan juga seluruh teman-teman yang menyaksikan video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8, dengan materi dunia ketiga dan non-blok dalam menangani ketergantungan komunikasi, serta ASEAN dalam menambah referensi arus pesan. Berikut anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Linus Amabeda, yang kedua ada Bernardino Johannes Ola, yang ketiga ada Mariani Inosentia Bulin, yang keempat ada Ellen Rollins Kadetan, yang kelima ada Agustina Welidasa, dan yang keenam ada Agnes Mete. Dengan topik pembahasan yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu yang pertama tentang pengertian dunia ketiga, yang kedua tentang pengertian non-blok, yang ketiga tentang peran dunia ketiga dan non-blok dalam menangani kebergantungan komunikasi, yang keempat pengertian ASEAN, dan yang kelima peran ASEAN dalam menambah referensi arus pesan. Berikutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama untuk membahas hal yang terkait materi pertama dan juga kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu dunia ketiga. Istilah dunia ketiga muncul pada masa Perang Dingin untuk memihak dengan NATO ataupun blok komunis. Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Eropa Barat dan sekutunya mewakili dunia pertama, sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Kuba dan sekutunya mewakili dunia kedua. Istilah ini memungkinkan negara-negara di dunia dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan politik dan ekonominya. Sejak jatuhnya Uni Soviet dan akhir Perang Dingin, istilah dunia ketiga semakin jarang digunakan. Dunia ketiga digantikan oleh negara berkembang, negara terbelakang, ataupun global. Definisi dunia ketiga biasanya mencakup negara-negara yang pernah mengalami kolonialisasi di Afrika, Amerika Latin, Oseania, dan Asia. Dunia ketiga juga kadang dianggap sama dengan anggota gerakan non-blok. Menurut teori ketergantungan yang dipaparkan oleh Raul Prebelix, Walter Rodney, Teotonio dan Santos, dan Andre Gunder Frank, dunia ketiga dikelompokkan sebagai negara pinggiran yang didominasi oleh negara inti dalam pembagian ekonomi sistem dunia. Maka, karena makna dan konteksnya selalu berubah, tidak ada definisi dunia ketiga yang pasti dan tetap. Beberapa negara di blok komunis seperti Kuba sering dicap dunia ketiga. Karena banyak negara dunia ketiga yang ekonominya miskin dan belum terindustrialisasi, dunia ketiga menjadi stereotipe untuk menyebut negara miskin. Namun demikian, dunia ketiga juga dipakai untuk menyebut negara industri baru seperti Brasil, India, dan juga Tiongkok. Materi yang berikutnya, non-blok. Gerakan non-blok atau GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955 merupakan proses awal lahirnya GNB. KAA diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia, Afrika yang baru saja merdeka. Sejak saat itu, proses pendirian GNB semakin mendekati kenyataan. Dan dalam proses ini, tokoh-tokoh yang memegang peran kunci sejak awal adalah Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, Presiden Ghana, Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. 5 tokoh dunia ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. GNB berdiri saat diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi KTT pertama GNB di Beograd, Yugoslavia, tanggal 1 sampai 6 September 1961. KTT pertama GNB dihadiri oleh 25 negara, yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Siprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Iran, Lebanon,
Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Tujuan utama dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, gerakan non-blok juga menentang apartheid dan tidak memihak fakta militer manapun. Gerakan ini juga menolak segala macam bentuk imperialisme dan kolonialisme, serta mendukung pelucutan senjata dan tidak mencampuri urusan negara lain. Di bidang ekonomi, gerakan ini berkomitmen dalam pembangunan ekonomi sosial, restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan hak. Peran dunia ketiga dan non-blok dalam menangani kebergantungan komunikasi. Berbicara tentang pendekatan komunikasi internasional, tentunya juga akan membahas tentang beberapa teori komunikasi. Komunikasi internasional adalah komunikasi yang mewakili suatu negara untuk menyampaikan pesan dengan negara lain dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dan kerjasama melalui media komunikasi atau media internasional. Komunikasi internasional juga sebagai proses penyampaian komunikasi berbagai negara dalam dua hal. Yang pertama adalah hubungan bilateral, yang mana artinya adalah kerjasama antara dua negara, dan hubungan multisama dengan banyak negara. Salah satu teori dalam komunikasi internasional yang paling dekat dengan kemajuan negara berkembang adalah teori ketergantungan. Teori ketergantungan ini juga berpengaruh dengan 4 tahapan komunikasi internasional. Yang pertama itu ada pendekatan secara idealistik, humanistik, sebagai metode yang dilakukan sebuah negara untuk mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama internasional. Kedua itu ada pendekatan dengan cara kepengikutan politik baru, di mana negara-negara dunia membangun hubungan antar blok, contoh seperti blok barat dan blok timur. Kekuatan ekonomi, bahkan ada salah satu kalimat yang sangat terkenal, yaitu siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia. Kalimat ini sangat cocok untuk menggambarkan kondisi dunia saat ini. Keempat, pendekatan dengan cara kekuatan politik. Cara ini dilakukan dengan cara mempertahankan dan memperluas wilayah pengaruh. Teori kebergantungan komunikasi internasional juga dikenal sebagai teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut dunia ketiga dan dari sudut gerakan non-blok, di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangannya. Contoh teori ketergantungan komunikasi yang ada di Indonesia, misalnya, Indonesia mempunyai satelit, tetapi satelit itu buatan negara lain. Indonesia hanya memesan, membeli dari negara lain, serta peluncuran ke ruang angkasa juga dilakukan menggunakan roket milik negara lain. Hal ini membuktikan jika negara berkembang seperti negara Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan negara lain. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak selamanya harus memiliki ketergantungan dengan negara lain. Pasti ada negara lain juga yang memiliki ketergantungan dengan negara kita. Contoh yang paling dekat adalah negara tetangga kita, Timor Leste. Bahkan sebagian besar berbagai kebutuhan negara itu dipasok dari Indonesia, seperti kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, sampai kebutuhan pembangunan infrastrukturnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dan juga berkembang tanpa bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, komunikasi sangat diperlukan untuk bisa saling menjalin kerjasama antar negara-negara di dunia. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu tujuan dari dunia ketiga dan non-blok adalah menjalin kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya, yang juga semua bidang itu berkaitan serta sangat memerlukan komunikasi untuk bisa mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, dunia ketiga dan juga gerakan non-blok berkewajiban untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebergantungan komunikasi untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antar negara.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari ASEAN. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara yang damai. Selanjutnya, peran ASEAN dalam menambah referensi arus pesan. Dalam lingkup Asia Tenggara, ASEAN sangat berperan penting dalam bidang politik, sosial, ekonomi, kesehatan, maupun komunikasi. Dalam bidang komunikasi, ASEAN berperan menciptakan kelancaran komunikasi. Salah satu contohnya adalah Indonesia mengizinkan digunakannya satelit Palapa oleh negara-negara anggota ASEAN. Hal ini dapat dipahami bahwa ASEAN berkontribusi dalam meningkatkan laju penyebaran informasi komunikasi melalui pemberian izin untuk menggunakan satelit Palapa untuk ke negara-negara anggotanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk setiap Bapak, Ibu, maupun teman-teman yang telah memberikan waktu untuk menyaksikan dan juga menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami juga membuka ruang tanya jawab untuk semua teman-teman yang ingin bertanya mengenai presentasi yang telah kami sampaikan. Dan kami membuka ruang tanya jawab ini di kolom komentar pada video yang telah kami presentasikan. Jadi untuk itu terima kasih dan sampai jumpa.